Daisy namanya. Ia adalah seorang putri cantik dari suatu kerajaan yang sangat dimanja oleh banyak orang. Setiap hari, ia selalu meminta dayang kesayangannya untuk merias dirinya secantik mungkin. Karena hari ini aku memakai gaun berwarna biru, maka kamu juga harus menyiapkan aksesoris berwarna biru juga. Baik, Tuan Putri. Setelah selesai berdandan, Putri Daisy berdiri di depan cermin sambil mengagumi penampilannya sendiri. Wah, aku ini cantik sekali. Bahkan tidak ada yang bisa menandingi kecantikanku. Benar kan? Benar sekali, Tuan Putri. Engkaulah putri tercantik di seluruh kerajaan ini. Seorang pelayan datang mengetuk pintu kamar Putri Daisy. Sarapan sudah siap. Tuan Putri bisa segera turun ke ruang makan. Raja, ratu, dan pangeran juga sudah menunggu. Namun, bukannya berterima kasih, Putri Daisy justru marah pada pelayan itu. Siapa kamu? Berani memerintahku? Putri Daisy pun keluar dari kamar sambil mengibaskan rambutnya. Semua orang di istana ini harusnya menungguku. Karena aku adalah satu-satunya Tuan Putri di sini. Tentu saja, Tuan Putri. Seharusnya tidak boleh ada yang makan lebih dulu. Sesampainya di meja makan, ternyata raja, ratu, dan adik laki-laki Putri Daisy sudah makan terlebih dulu. Hal itu tentu membuat Tuan Putri marah. Mengapa kalian makan tanpa menungguku lebih dulu? Raja dan ratu pun berusaha menenangkan putrinya itu. Namun, Putri Daisy terlanjur kesal. Ia pun merajuk dan tidak mau makan bersama keluarganya. Ia justru lebih memilih untuk meminum teh di tepi danau bersama dengan dayang kesayangannya. Semua orang di sini sungguh menyebalkan. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa para gadis muda seusia Putri Daisy dari seberang danau. Mereka terlihat sedang bersenang-senang. Dan hal itu membuat Putri Daisy terganggu. Ia tidak suka mendengar keramaian itu. Mereka sungguh berisik. Putri Daisy lantas meminta dayangnya untuk memanggil semua gadis muda itu. Dengan gayanya yang angkuh, Tuan Putri pun marah-marah kepada mereka. Walau kalian adalah anak pejabat istana, bukan berarti kalian bisa tertawa lepas di sini. Salah satu gadis muda itu lantas menangis karena ketakutan. Gadis-gadis lainnya pun berusaha menenangkan. Maafkan kami, Putri Daisy. Kami berjanji tidak akan mengganggu Tuan Putri lagi. Iya, Putri. Kami akan mencari tempat lain untuk bermain. Hari berikutnya, Putri Daisy pergi berbelanja karena ia merasa jenuh di istana. Ia pun mengunjungi toko paling mewah di kerajaan. Selamat datang, Tuan Putri. Silahkan menikmati teh dan camilan ini terlebih dahulu. Putri Daisy benar-benar disambut dengan istimewa, dan ia puas akan hal itu. Putri Daisy duduk di tepi jendela. Ia memandang keluar sambil menikmati teh dan kue yang disajikan oleh pelayan toko tersebut. Hari ini menyenangkan sekali. Beginilah kehidupan Tuan Putri seharusnya. Tenang, tidak ada gangguan sedikit pun. Tak lama setelah itu, keceriaan di wajah Putri Daisy hilang ketika ia melihat sekelompok anak kecil sedang berlarian dan menyentuh kereta kudanya. Astaga, mengapa selalu ada saja yang mengacaukan hariku? Aku tidak boleh diam saja. Putri Daisy langsung keluar dari toko. Kalian ini anak-anak nakal. Berani sekali menyentuh kereta kudaku. Lihat saja, aku akan memberi kalian hukuman. Pengawal pribadi sang putri pun berusaha menenangkan, tetapi ia tetap tidak mau tahu. Para orang tua anak kecil itu lantas meminta maaf pada Putri Daisy. Maafkan anak-anak kami, Tuan Putri. Tolong jangan beri mereka hukuman. Iya, maafkan saja anak-anak itu, Tuan Putri. Lebih baik Tuan Putri kembali berbelanja saja. Biarkan mereka pulang. Oh, Putri Daisy semakin naik pitam karena mendengar ucapan para dayang dan para pengawalnya. Kalian ini bekerja untukku. Mengapa kalian malah membela anak-anak nakal itu?
Ia kemudian pergi sendirian, meninggalkan Dayang serta pengawalnya dengan penuh rasa geram. Hari sudah semakin sore, tetapi Putri Desi tidak tahu di mana keberadaannya saat itu. Ia terlalu jauh masuk ke daerah yang tidak dikenalnya. Wah, daerah ini kumuh sekali. Bagaimana jika sepatu dan gaunku kotor? Tak lama kemudian, muncul seorang wanita paruh baya dari arah depan. Badannya gemuk, wajahnya terlihat sangat tidak bersahabat. Karena melihat pakaian Putri Daisy yang mewah, ia pun mendatangi si putri. Berikan semua pakaian dan perhiasanmu. Oh, ternyata ibu itu hendak merebut semua barang yang dikenakan Putri Daisy. Keributan pun terjadi. Orang-orang ramai berdatangan, membuat Putri Daisy ketakutan. Ia kemudian mencoba mengancam orang-orang itu. Jika kalian berani menyakitiku, kalian akan mendapat hukuman dari ayahku. Ayahku adalah raja. Raja? Sayangnya kami tidak peduli. Karena raja pun tidak peduli pada kami. Putri Daisy seakan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Semua perhiasan dan gaun mewahnya diambil secara paksa oleh orang-orang itu. Kini, ia hanya mengenakan pakaian kumal yang begitu tipis. Mengapa hal buruk ini terjadi padaku? Putri Daisy menangis terseduh-seduh. Ia berjalan tanpa tahu arah dan tak bisa menemukan jalan pulang. Malam harinya, tubuh Putri Daisy menggigil. Ia kedinginan, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah meringkuk di teras toko dengan beralaskan kardus. Oh, aku rindu pada kamarku yang hangat. Aku rindu pada selimutku yang tebal. Aku rindu pada kasurku yang nyaman. Aku rindu pada kehidupanku di istana. 2 hari telah berlalu. Putri Daisy pun masih berusaha untuk berjalan. Namun, kini badannya terlihat lemah. Ia bahkan semakin tersesat. Mengapa aku harus mengalami hal ini? Apakah ini semua terjadi karena sikapku? Jika Tuhan bersedia menyelamatkanku, aku berjanji akan berubah menjadi gadis yang baik. Putri Daisy sudah tak kuat lagi untuk melangkah. Ia terjatuh di tepi jalan dan tak ada satupun orang yang menolongnya. Hingga akhirnya malam itu ia ditemukan oleh raja dan pasukannya. Putri Daisy, anakku. Ayah, akhirnya aku bisa bertemu ayah kembali. Raja pun memeluk Putri Daisy dengan erat. Sesampainya di istana, para dayang langsung mengurus Putri Daisy. Sang putri pun berendam air hangat di dalam kamarnya sembari merenung. Selama ini, orang-orang di sekitarku sangat perhatian dan sayang padaku. Walaupun aku selalu memarahi mereka, tetapi mereka tetap perhatian padaku. Aku jadi menyesal. Sejak hari itu, Putri Daisy berubah menjadi gadis yang baik. Ia tak pernah bersikap angkuh lagi pada siapapun, termasuk pada para pekerja di istana. Setiap pagi, ia bahkan dengan senang hati membantu para pelayan menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Oh, Raja dan Ratu sungguh bahagia dan bangga melihat anak gadisnya itu.